Ad-dhaif kal mayyit baina yadayya al-ghasil. Tamu itu bagaikan mayit di antara tangan siapa? Yang memandikan jenazah. Mau diapakan ya harus mau. Mayit, jenazah, dimandikan kok gak mau. Malah gerak. Malah marah-marah, songong. Jangan salahkan kalau yang mandikan itu nempeleng. Makanya hati-hati. Jadi tamu itu yang punya adab, tahu diri, punya etika. Makanya habaib-habaib zaman dulu itu sopan semua. Gak ada yang belagu, gak ada yang songong. Tawaduk semua. Sebagai dzurriyyah Rasul itu harus bijak. Ya, harus arif. Gak kayak begini. Ini sudah gak pantas jadi dzurriyyah Rasul kayak gini. Model-model kayak gini. Gus Hasan Malik atau Nun Alek itu dzurriyyah Sunan Giri. Gus Tuba itu juga dzurriyyah Sunan Giri. Nasabnya jelas. Anda ini siapa? Kok tiba-tiba mengatakan mereka palsu? Anda kalau mau berkompetisi, bersaing, pakai ilmu, mas. Pakai adab, pakai akhlak. Umat nanti yang akan menilai Anda, siapa Anda. Kalau emas, ya emas. Berlian, ya berlian. Kalau kotoran, ya kotoran. Macan gak akan melahirkan kambing, mas. Cobalah belajar dari orang kaya. Orang kaya yang asli maksudnya. Orang kaya yang asli itu kemana-mana biasa. Gak pernah nunjukkan statusnya sebagai orang kaya. Baju biasa, kemana-mana pakai baju biasa. Pakai mobil, ya yang bisa dipakai. Kan banyak contohnya itu. Orang ngambil uang miliaran di bank. Mana ada yang bawa tas branded, baju branded, mobil branded, semuanya branded. Orang kaya asli itu nggak pernah ingin menunjukkan statusnya, nggak pernah. Itu OKB itu. Orang kaya yang asli itu malah disembunyikan. Santai. Kenapa? Karena sejatinya memang kaya. Nggak diakuin orang pun nggak ada masalah. Oh, tetap kaya. Biasanya yang ingin diakui oleh orang lain itu biasanya kayanya nggak asli atau kaya baru. Dzurriyyah Rasul kalau asli, santai. Biar dikatakan palsu nggak ada masalah, santai. Nah, Anda siap nggak? Seharusnya kalian itu berterima kasih dan bersyukur pada Kiai Imad dan para pendukungnya dan mereka kawan-kawan yang mengkritik, meragukan nasab kalian. Karena ini seharusnya menjadi kalian untuk berbenah, ya. Untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan apa yang diucapkan oleh Syed Zulfikar dan putrinya Veve Syarifah, Veve Zulfikar ini seharusnya perlu buat pembelajaran untuk kalian semua. Ya. Baik, mari kita simak komentar mereka berdua ini. Ya. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan menanggapi. Ya, kemarin saya melihat ada satu video yang menarik ya dari salah satu Habib. Ya, dia adalah seorang Ba'alawi. Nah ini orang sukanya kemana-mana. Saya lihat itu selalu mengatakan orang lain yang bukan golongannya itu nasabnya palsu. Semua dikatakan palsu. Jadi cuma dia sendiri yang asli. Ya, dia dan golongannya yang asli. Lainnya palsu. Kayak gimana videonya? Nah, coba lihat yang satu ini. Jadi Gus Hasan Ahsan Malik itu bukan sayyid ya. Sampaikan video ini kepada Gus Hasan Ahsan Malik. Bilang kepada dia, Anda bukan sayyid. Anda bukan sayyid. Anda bukan sayyid. Anda bukan sayyid. Ya. Jadi jangan mengaku-ngaku sayyid ya. Nah, ini ada lagi, satu lagi dari dia. Hei Zulfikar, Anda ini bukan sayyid. Wallahil azim, Anda bukan sayyid. Anda dan Gus Tuba itu bukan sayyid. Saya bersumpah demi Allah, Anda dan Gus Tuba bukan sayyid. Dan kemudian saya cari informasi siapa dia ini sebenarnya. Ternyata dia ini salah seorang Habib, ya, keluarga Ba'alawi, keturunan Yaman. Rupanya dia sendiri juga seorang pendakwah, ya, dan mungkin pengurus Rabithah Alawiyah. Anda ini siapa? Ngomong kok seenaknya sendiri. Anda ini ngomong bahas nasab orang. Itu seenaknya sendiri. Padahal Anda dengan orang yang Anda bahas ini Anda bukan siapa-siapanya. Anda orang lain. Anda ngomong sama beliau ya, yang saya tahu ya. Beliau ini salah satu putra dari seorang ulama besar, pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Nasabnya beliau ini ke Wali Songo, ke Sunan Giri. Wali Songo ini kan jelas. Sunan Giri kan jelas. Sayyid Ainul Yakin. Sayyid.
Beliau keturunan dari jalur laki-laki. Berarti kan sayyid juga. Hati-hati loh kalau ngomong. Anda mengatakan nasab orang lain majhul, bukan sayyid, palsu. Anda sudah menolak nasabnya orang lain. Itu bukan wilayah Anda, bukan hak Anda mengatakan seperti ini. Ini haram. Sekarang coba Anda dikatakan seperti itu. Anda pasti marah-marah. Wah, nggak ada yang mengatakan Anda bukan sayyid aja Anda marah-marah. Seluruh orang selain golongan Anda, selain Ba'alawi, Anda cap palsu semuanya bukan sayyid. Anda sendiri juga membingungkan. Dulu ngaku Habib, saya Habib. Habis itu ganti. Nah, coba lihat ini. Ini Anda komentar ya dulu di video saya. Channel Anda dulu namanya Habib. Kan? Sekarang sudah berubah. Lihat komentar Anda ini. Ini sombong sekali Anda ini. Anda ini Habib tapi sombong. Anda mengatakan Dzurriyyah Wali Songo gak ada yang ahli nasab. Ya, ini Anda sangat merendahkan Dzurriyyah Wali Songo. Kalau yang Anda maksud Dzurriyyah Wali Songo gak ada yang ahli nasab tentang nasabnya habaib, ya jelas. Karena Wali Songo bukan golongan Ba'alawi, bukan golongan habaib. Wali Songo ini Sayyid Syarif, Dzurriyyah Rasul. Ya yang dipahami, yang dipelajari, ya nasabnya sendiri. Ngapain ngurusin nasabnya orang lain? Apalagi nasabnya pendatang. Komentar Anda ini loh, ghamtun nas, merendahkan manusia yang lainnya. Ini sombong ini. Ini bukan akhlak yang diajarkan Rasul. Ada orang, bukan Ba'alawi, tapi Dzurriyyah Rasul. Anda katakan ngaku-ngaku. Itu kan orang-orang golongan Anda kan seperti itu. Semua dibilang ngaku Habib, ngaku Dzurriyyah Rasul. Giliran sekarang yang lagi viral, Dzurriyyah Rasul itu sayyid, bukan Habib. Anda ngaku sayyid sekarang. Padahal dulu Anda mengatakan apa? Sayyid itu Habib yang bodoh. Nah, coba ini. Channel Anda sudah ganti Syed. Syed itu sayyid. Ya, tahu saya. Di sini Anda mengatakan bahwa Habib itu panggilan bagi seorang sayyid yang sepuh dan alim. Ya, sepuh dan alim. Poinnya di alim di situ. Berarti yang gak alim adalah sayyid. Ya, gak alim itu artinya tidak punya ilmu. Nah, orang kalau tidak punya ilmu itu sama dengan bodoh. Dulu Anda Habib, sekarang Anda jadi sayyid. Anda migrasi jadi sayyid. Berarti dulu Anda alim, sekarang Di mana ada pengertian sayyid itu Habib yang bodoh? Saya dulu pernah juga baca artikel itu. Ada siapa itu? Habib siapa itu mengatakan bahwa sayyid itu adalah Habib yang masih doyan maksiat. Ini ngawur ini. Kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Terus Anda mengatakan sayyid masih ahli maksiat. Sayyid adalah Habib yang ahli maksiat, yang masih doyan bermaksiat. Sayyid adalah Habib yang bodoh, tidak berdakwah gitu. Baca itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dari Habib migrasi ke Sayyid. Anda seolah nggak pede dengan kehabiban Anda. Habib aja lah, nggak usah ganti-ganti. Nanti viral Syarif, Anda ganti lagi Syarif. Semua Anda ambil, orang lain nggak boleh. Anda ini siapa? Dzurriyyah Wali Songo itu sudah ada jauh berabad-abad sebelum Anda dan kelompok Anda datang ke Nusantara. Datuk-datuk kami dulu datang ke Nusantara. Jauh berabad-abad sebelum kalian datang. Datuk-datuk kami dulu itu berdakwah, meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Rahmatan lil alamin, rahmatan lin nas. Berdakwah di Nusantara, kemudian menikah dengan wanita-wanita Nusantara, dan membumi, tidak mengajarkan kasta, karena di Islam tidak ada kasta. Kami semuanya membumi, tidak seperti Anda dan kelompok Anda, tidak mau membumi, tidak mau menikah dengan wanita Nusantara. Paling kalau mau menikah dengan wanita Nusantara, dijadikan istri yang keberapa gitu. Banyak buktinya, di Pasuruan banyak. Apalagi sebaliknya, laki-laki Nusantara nggak boleh menikahi wanita-wanita dari golongan Anda. Haram, nasab terputus, ya, bahkan hukumnya zina. Wah, ini dalil dari mana ini?
Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa dari zaman dulu leluhur-leluhur kami sudah membumi, sudah menjadi orang pribumi dan bangga menjadi seorang pribumi. Nyaman menjadi seorang pribumi, damai menjadi seorang pribumi. Kemudian datanglah VOC, datang lagi Belanda, datang lagi penjajah-penjajah yang lainnya. Nah, sedangkan Anda sendiri dan kelompok Anda ya, itu pendatang baru. Ibaratnya sebuah pemukiman, sebuah tempat, ya, sebuah daerah wilayah. Anda ini tamu. Tamu kok sok tahu nasabnya yang punya rumah, nasabnya yang punya wilayah. Anda ini tamu. Kami, ya, yang ada di Nusantara ini menghormati tamu. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Nah, tamu sebagai seorang tamu harus punya adab, harus tahu diri. Dia datang ke tempatnya siapa. Harus tawadhu, nggak boleh songong. Kaidah yang harus dipegang sebagai seorang tamu. Ad-dhaif kal mayyit baina yadayil ghasil. Tamu itu bagaikan mayit di antara tangan siapa? Yang memandikan jenazah. Mau diapakan ya harus mau. Mayit, jenazah, dimandikan kok gak mau. Malah gerak. Malah marah-marah, songong. Jangan salahkan kalau yang mandikan itu nempeleng. Makanya hati-hati. Jadi tamu itu yang punya adab, tahu diri, punya etika. Makanya habaib-habaib zaman dulu itu sopan semua. Gak ada yang belagu, gak ada yang songong. Tawaduk semua. Nah, Anda ini siapa? Sekarang mengatakan nasab Wali Songo palsu. Wali Songo gak punya keturunan. Anda bukan sayyid, kamu bukan sayyid. Terus yang sayyid kamu sendiri. Oke, silakan ambil kalau kamu sayyid. Kami gak pakai sayyid-sayyidan gak masalah. Tapi kami yang punya rumah. Jangan salahkan kalau yang punya rumah pada marah. Saya pikir kalau RA nggak usah Robito nggak usah di demo. Ibaratnya terus juga mati sendiri. Gitu aja. Ya iyalah. Ya nggak usah di demo. Sayang tenaga. Siapa yang mau biayain? Siapa yang mau ngasih makan pendemo? Repot itu urusan. Udah nggak usah. Terus juga waktunya apa namanya kalau bahasa orang Cirebon sih ada disnya. Kalau sudah waktunya waktu bubar aja gitu. Orang mereka tamu kok. Ada saatnya. Gitu. Ada saatnya tamu itu harus pulang dan ada saatnya tamu yang nggak mau pulang kita usir, selesai. Iya. Apalagi cuma sekedar Robito HTI aja dibubarin. Dan berikutnya, ini komentar Anda yang sangat-sangat lucu ya. Anda mengkomentari saya ketika berjalan di belakangnya Gus Tuba. Anda komentar Sayyid kok rendah banget di belakang Gus Tuba. Sudah saya kasih tahu bahwasanya saya diundang dalam rangka haul waliullah, kakeknya beliau. Saya tamu. Karena saya tamu, maka saya bagaikan mayit. Mau diapain saja terserah. Gak ada masalah buat saya. Di situ gak ada hubungannya dengan rendah tingginya derajat. Gak ada. Gus Tuba itu sayyid. Nasab saya dan Gus Tuba itu bertemu di titik yang sama. Di Sayyid Ainul Yakin, Sunan Giri. Justru saya sangat dimuliakan oleh beliau. Saya berangkat, dijemput, diantar, ditaruh di ruang VVIP. Saya sangat dimuliakan sekali di situ oleh beliau. Dan justru sebenarnya saya malah merasa sangat terhormat dikawal oleh beliau. Lu bener lu, cobalah Anda belajar. Anda lihat Bapak Presiden Indonesia ketika jalan kemana-mana, kan beliau dikawal, pengawalnya pasti di depan. Bukan berarti Pak Jokowi itu tidak dimuliakan. Bukan berarti Pak Presiden direndahkan, bukan. Justru beliau dijaga, dikawal, dimuliakan. Kan lucu kalau misalnya Bapak Presiden ada di barisan paling depan, ya, kemudian anggotanya semuanya pas pampres, polisi, DPR, pejabat lainnya di belakangnya. Kan lucu. Jadi kalau saya lihat ini malah justru sebenarnya beliau ini memberikan sebuah tauladan contoh yang bagus sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi, menghormati, memuliakan seorang tamu. Bayangkan, beliau seorang sayyid, seorang gus, dzurriyyah Rasul, jamaahnya besar, tapi masih mau mengawal, memuliakan tamunya.
Masya Allah, luar biasa. Sebagai zuriyah Rasul itu harus bijak, ya, harus arif. Nggak kayak begini. Ini sudah nggak pantas jadi zuriyah Rasul kayak gini, model-model kayak gini. Gus Hasan Malik atau Nun Alek itu zuriyah Sunan Giri. Gus Tuba itu juga zuriyah Sunan Giri. Nasabnya jelas. Anda ini siapa? Kok tiba-tiba mengatakan mereka palsu? Beliau ini keturunan Sayyid dan layak disebut Sayyid juga. Sebenarnya sederhana aja sih. Kalau Anda melihat orang lain, menurut Anda bukan Sayyid, ya sudah. Anda diam aja, simpen aja dalam hati. Beres kan? Gak usah Anda keluar-keluar kemana-mana, Anda pakai pengumuman komentar di akun sana, channel sini. Ini bukan Sayyid, dia bukan Sayyid, kamu bukan Sayyid. Buat apa? Terus apa untungnya buat Anda? Anda merasa tersaingi? Anda kalau mau berkompetisi, bersaing, pakai ilmu, Mas. Pakai adab, pakai akhlak. Umat nanti yang akan menilai Anda, siapa Anda. Kalau emas, ya emas. Berlian, ya berlian. Kalau kotoran, ya kotoran. Macan gak akan melahirkan kambing, Mas. Macan gak akan melahirkan kambing. Macan gak akan melahirkan itik. Macan melahirkan macan. Gitu, ya. Gak usah marah-marah, gak usah emosi. Semua orang didatengin, diumumkan. Dia bukan Sayyid, dia bukan zuriyah Rasul. Justru nanti Anda akan ketahuan kalau Anda bukan emas. Anda ngaku zuriyah Rasul menjatuhkan yang lainnya. Mana ada zuriyah Rasul isi hatinya penuh dengan kebencian, dengki, hasud, iri. Sama-sama pendakwahnya misalnya. Anda mau monopoli menjadi ulama satu-satunya, lainnya bukan. Serakah Anda. Siapapun berhak menjadi ulama, siapapun berhak menjadi pendakwah, ya, siapapun tanpa pandang nasab. Alim jadi ulama, punya ilmu, adab, akhlak. Ngapain ada sibuk kesana kemari, keluar-keluar ngumumkan si A, si B, si C. Ini bukan Sayyid, bukan zuriyah Rasul. Yang zuriyah Rasul itu saya. Orang yang paham akan menilai Anda. Ngaku zuriyah Rasul kok potongannya modelnya kayak gitu. Kenapa? Zuriyah Rasul itu santai. Nggak bingung, apalagi urusan dunia, nggak bingung. Dunia itu genggam, ada di genggaman. Dimainkan, nggak di hati. Ya, nggak dipikirkan, nggak di hati. Terkenal, gak terkenal, gak ada masalah. Dimuliakan orang, gak dimuliakan orang, gak ada masalah. Malah kalau bisa belajarlah jadi orang yang tidak dimuliakan orang itu gimana rasanya. Harus belajar dari situ. Kembalikan semua ke Allah. Kemuliaan ada di tangan Allah. Harta semuanya ada di tangan Allah. Mau kaya, kayak mau miskin, mau dimuliakan, gak dimuliakan. Terkenal, gak terkenal. Punya jamaah, gak punya jamaah. Punya santri, gak punya santri. Santuy. Santai, nggak ada masalah. Itu, ya. Cobalah belajar dari orang kaya. Orang kaya yang asli maksudnya. Orang kaya yang asli itu kemana-mana biasa. Nggak pernah nunjukkan statusnya sebagai orang kaya. Baju biasa, kemana-mana pakai baju biasa. Pakai mobil, ya yang bisa dipakai. Kan banyak contohnya itu. Orang ngambil uang miliaran di bank. Mana ada yang bawa tas branded, baju branded, mobil branded, semuanya branded. Orang kaya asli itu nggak pernah ingin menunjukkan statusnya, nggak pernah. Itu OKB itu. Orang kaya yang asli itu malah disembunyikan. Santai. Kenapa? Karena sejatinya memang kaya. Nggak diakuin orang pun nggak ada masalah. Mau tetap kaya. Biasanya yang ingin diakui oleh orang lain itu biasanya kayanya nggak asli atau kaya baru. Zuriyah Rasul kalau asli, santai. Biar dikatakan palsu gak ada masalah, santai. Nah, Anda siap nggak? Siap nggak? Wis gitu aja. Anda nggak mau ngakuin saya, nggak mau ngakuin Gus Tuba, nggak mau ngakuin Gus Hasan, nggak mau ngakuin kiai-kiai ulama-ulama atau lainnya selain golongan Anda. Nggak ada masalah. Sekarang Anda siap nggak? Kita semua nggak ada masalah. Anda sendiri siap nggak? Wah itu ngomong nggak diakuin nggak apa-apa, tapi nama channelnya pakai Sayyid. Kok Sayyid? Lu memang Sayyid. Memang yang ngakuin keluarga besar saya. Bukan Anda. Saya nggak butuh pengakuan Anda dan kelompok Anda. Nggak diakuin nggak ada masalah. Anda mau ngakuin saya, nggak ada manfaatnya. Anda siapa? Nggak dipanggil Sayyid juga nggak masalah. Nggak diakuin juga nggak masalah. Mau cuma ditulis aja kok.
Kenapa saya tulis? Supaya orang tidak memanggil saya Habib. Ya, tidak memanggil saya Habib. Baik, mudah-mudahan video saya yang sedikit ini ada barokah, guna, dan manfaatnya buat kita semuanya. Salam. Jadi ada beberapa orang yang posting tentang undangan resepsi pernikahan VV, dan yang menarik di situ adalah komentar-komentarnya. Ada beberapa komentar itu yang membahas bahkan meributkan tentang nasab VV. Ada yang bilang katanya VV ini syarifah palsu, ada yang bilang bukan syarifah, ada yang bilang syarifah abal-abal, ada yang bilang VV ini nasabnya terputus, dan ya alhamdulillah ada juga yang paham VV dan membela VV. Nah, karena banyak banget yang nge-tag dan tolong dong dijelasin, tolong dong Kak VV klarifikasi. Nah, oke lah, nih VV jelasin ya, biar nggak jadi fitnah, dan ya kasihan aja buat orang-orang yang nggak paham, takutnya nanti jadi dosa. Sebelum VV jelasin semuanya, VV mau tanya dulu nih, terutama untuk kalian-kalian yang meributkan nasab VV, apa sih manfaatnya? Kok sampai segitunya gitu loh? Karena VV sendiri tuh apa ya? VV tuh biasa. Artinya kalau ya teman-teman percaya, monggo. Kalau enggak ya nggak apa-apa. VV nggak pernah ada masalah dengan itu. Apakah ada pihak-pihak yang dirugikan? Kalau memang iya. Nah, khusus buat kalian yang getol banget menolak nasab VV, nasab kalian sendiri tuh gimana? Uruslah nasabnya sendiri. Ngapain ngurus-ngurus nasab VV? Kan lucu, keluarga bukan, saudara bukan, kok yo ngesok gitu loh, sok tahu tentang nasab VV. Nah, kemudian ada lagi yang komen kayak gini, oh aku tahu nasabnya VV karena aku ini syarifah. Kan lucu, menolak nasabnya orang lain tapi dia sendiri pengen diakui, kan aku syarifah karena ayahku Habib, kakekku Habib, keluargaku Habib. Please ya, kalau ayahmu, kalau bapakmu itu Habib, kalau keluargamu Habib, ya berarti kamu bukan syarifah, kamu itu Habibah. Jadi gini, kalau laki-lakinya itu disebut Habib, berarti perempuannya disebut Habibah. Kalau perempuannya sebutannya Syarifah, berarti laki-lakinya sebutannya itu Syarif. Nah, kalau laki-lakinya Sayyid, berarti perempuannya itu Sayyidah. Karena antara Habib, Syarif, Sayyid ini berbeda. Jadi kalau Habib, ya jangan ngaku Sayyid, jangan ngaku Syarif. Karena istilah Habib ini panggilan khusus untuk keluarga Ba'alwi dari Yaman. Jadi yang selain keluarga Ba'alwi ini, ya nggak ada yang dipanggil Habib. Nah, kalau yang perempuan, panggilannya Habibah. Atau biasanya dipanggil Hubabah. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, ini ada lagi yang komen kayak gini. VV ini bukan dari keluarga Habib, karena Habib yang asli itu pasti tercatat di Robito Alawiyah. Loh ya memang bener, karena VV bukan keluarga Habib. Keluarga VV nggak ada yang dipanggil Habib. Kakek-kakek VV nggak ada yang dipanggil Habib. Kenapa? Ya karena kita bukan Ba'alwi. Dan semuanya itu dipanggil Sayyid atau Syarif. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini perlu diketahui dan diingat-ingat ya. Robito Alawiyah itu hanya mencatat keturunan Alwi atau Alawi bin Ubaidillah. Makanya namanya itu Robito Alawiyah. Nah, VV ini bukan keturunan Alwi atau Alawi bin Ubaidillah. Makanya mau dicari sampai kiamat kurang setengah jam wes, nggak akan nemu nama VV di sana. Nah, ini ada lagi komen yang serupa nih. Kalau memang VV dan keluarga ini benar asli keturunannya Rasulullah, harusnya itu pasti tercatat di Robito Alawiyah. Karena semua keturunan Nabi itu dicatat di Robito Alawiyah. Nah, ini keliru ini. Wong Robito Alawiyah itu cuma ada di Indonesia. Sedangkan keturunan Rasulullah itu menyebar di seluruh dunia. Mosok yang di Mekah, di Maroko, di Jordan, di mana lagi di Palestina, Damaskus, Syria, Tunisia, itu dicatat di Indonesia tok. Sedangkan di Yaman sendiri loh, Robito Alawiyah itu nggak ada. Di Yaman itu, pencatatan nasab keluarga Ba'alwi itu dicatat masing-masing keluarga. Ya memang ada di sana buku induknya. Kalau nggak salah namanya itu Syajaratul Jadi VV tegaskan sekali lagi ya, bahwa VV ini bukan keturunan Alwi bin Ubaidillah. VV bukan Ba'alwi. Jadi mau dicari di Robito Alawiyah sampai kiamat kurang setengah jam, kurang setengah menit, nggak akan ketemu. Loh, terus VV dan keluarga dicatat di mana? Ya ada sendiri, namanya Naqabah As-Sadah Al-Ashraf. Ada itu di Maroko, di Tunisia, di Damaskus, di Jordan. Jadi VV tuh punya syahadah nasab dari Naqabah ini. Nah, kalau ada yang minta spill dong nasabnya, buat apa? Kan tadi VV sudah bilang, mau percaya monggo, kalau enggak ya enggak masalah. Nah, terakhir, buat kalian yang ingin tahu lebih jelas tentang nasab, nah monggo, silahkan kalian cari di YouTube. Kalau kalian cari tentang keluarga VV, monggo